ceritanya gini, perahu itu tenggelam mas. Oh tenggelam. Karam. Jadi Tapi kan tadi dibalikin mas. dibalik. Jadi aku kan sama Ewe begini, dialog nih, udah setengah jam. Coba untuk nguras nggak bisa. Ketika kita naik, balik lagi, naik balik lagi. Sampai akhirnya kami diskusi tuh, masih sempat diskusi. Udah pulang, tapi masih banyak yang ngantri. Betul. Belum pada habis. Mas Kino masih semangat. Iya. Wah, masih semangat mas. Masih semangat. Wah. Apalagi sama yang baju ungu waktu itu katanya. Rame loh, makanya mampir-mampir di sini ya. Ya, perbincangan malam Kliwon kali ini kita sudah kedatangan tetangga sebenarnya. Betul. Tetangga depan kantor kita. Yang ternyata beliau adalah seorang produser. Wah. Produser dari banyak film-film dokumenter. Wah, Kan? ini. Jadi udah banyak ke berbagai daerah di Indonesia. Betul. Dan ceritanya pasti menarik. Betul. Jadi kalau teman-teman ngelihat bagaimana jerapah lahiran, itu Discovery Channel apa? dokumenter. Net Geo. Iya sih, tapi ya udahlah, siapa tahu ada horornya juga ya. Jerapah lahiran. kita nggak tahu di Afrika. Jerapah lahiran horornya gimana ya? Kan dokumenter itu. Iya. Bener. Nah, ini menarik nih. Jadi menurut gua pribadi ya, setiap proses pembuatan film, terus juga ya nanti kita mungkin bisa produksian gitu, pasti ada 1-2 cerita. Mungkin aja, kita nggak tahu. Gitu Pasti ya. sih bro. Lu aja pas ke Trunyan, kita pas ke mana-mana gitu, Asli. ada ceritanya. Itu. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Aman ya? Aman ya? Aman. Biasa udah malam nama juga angkri kan. Udah mulai meleng kita nih. Mau kita bukan aja. Oke, kalau gitu kita panggil bintang tamunya ya. Ya. Coba Mas Kina yang panggil. Mas Bimo aja yang manggil. Dibalikin bola ya lu. Bagus. Oke deh. Kita panggil pembeli berikutnya. Yoi. Om Rudi. Wah. Selamat malam. Mas Gino. Halo. Oke, monggo Mas Rudi. Panggilnya Mas aja kali ya. Mas Iya, aja. Mas aja. Wah. Oh, tapi suaranya mengingatkan saya sama Seseorang. Ayo, bingung kan nyebutnya. Kita jauh-jauhin dulu dah. Jauh dulu. Iya, Ini jauh-jauh tenang, dulu. bro. Iya, oh tapi kan ini udah lewat. Nah, Nanti tayangnya sudah lewat. Iya. Mungkin belum sih, belum kepilih lah. Belum. Kepilih orang nih ya 2 minggu lagi lah. Dua minggu lagi. Nah, Oke, Mas Rudi. Iya, Mas Bimo, Tetangga. Mas Danu. Siap, enak nih ketemu. YJJA. Nah, Apa? Yang Jawa-Jawa aja. Hai. Mas Jawa. Sobat Iya. Jogja ya? Sahabat Jogja. Sahabat Jogja. Mas Rudi, monggo. Iya. Mau dipesan dulu kopi, teh. Teh manis sangat. Mas Gino, Iya. saya pesan sate 100 tusuk. Suketi. Ternyata belakangnya bolong. Iya, belakangnya bolong. Dijawab tuh Mas. Oh iya. Sapi ini belum disembelih. Teh Jaya ada Mas? Teh jahe. Teh jahe. Oh, teh jahe nggak ada. Oh, iya. Teh kopi mau nih kopi. Kopi boleh. Wah, itu kopi yang itu tuh Mas. Dia nih kopi pahit dia ya. Oh iya, kopi dukun. Kopi pahit. Ya. Iya, kopi. Ya, yang itu tuh pahit. Mas. Yang liong ini enak nih Mas. Liong. Kopi Liong. Bogor. Ah, Kopi benar kopi Bogor. liong. Kopi Liong. Kopi Liong. Sip. Monggo Mas Danu, silakan. Oke. Mas Rudi aku manggilnya ya. Ya. Mas Rudi tadi kita sempat ngobrol di belakang sedikit. Dan kalau teman-teman mau tahu, namanya Mas Rudi udah ada di Wikipedia. Dengan karya-karyanya, ya kan? Betul. Iya. 2011, 2010. 2010, 2014, 2018 terakhir. Iya. 3 film dokumenter ya yang udah dibuat. Dan kita percaya kalau di setiap produksi kan pasti melibatkan proses research, Pasti. ya, terus syuting yang nggak sebentar. Nggak sebentar. Pokoknya effortnya tinggi banget. Betul. Nah, ternyata di balik penelitian ilmiah gitu ya, bikin karya, bikin film, ada juga peristiwa-peristiwa yang kita bisa bilang di luar nalar gitu ya. Di luar nalar. Ada. Ada ya? Ada.
Tapi sebelum ke sana mungkin aku boleh nanya dulu supaya kami nyebutnya teman Kliwon. Mas, Ya, pendengar dan penonton kita teman Kliwon. Iya. Mas Rudi ini basicnya memang dari dulu produser atau memang baru di era-era belasan 2000 belasan ini baru berkecimpung dunia perfilman, karya-karya perfilman dan Iya. dokumenter seperti apa sih Mas yang diproduksi gitu? Produksi. Iya ya. Jadi gini Mas Bimo, Mas Dano dan sahabat Kliwon ya. Teman Kliwon. Kliwon. Iya. Kliwon. Ada dialog film menarik tuh. Apa? Film Indonesia judulnya Namaku Dik. Namaku Dik. Oh itu ini. Modelnya Teddy Suryatmaja. Iya, Ada 2000-an tuh. Si ini kan siapa? Tora Sudiro Temennya sama tokoh utamanya Tora. Tora Sudiro ya, nama Kudik ya. Jadi Tora itu ada dialognya. Kliwon. Oh. Iya, jadi dari pertanyaannya Mas Bimo tadi, Mas aku izin sambil ngemil ya? Silakan, Nggak apa-apa ya? Mas. Santai Nggak ya apa-apa. kita ya. apa itu? Pisang sale. pisang sale. Wah ini enak banget Mas. Wah, Aku dikasih tetangga tadi di depan. Pisang Dari sale. istrinya. Pisang sale itu kalau ini kan oleh-oleh dari Yolinda istriku. Sebutin. Dari Sebutin. Iya. Mau. Sponsor lah dikit ya. Jadi dia placement ke sini nih pisang. Oh produksi sendiri? Enggak. Oh, enggak. Gimana Mas? Jadi gini, apa namanya? Aku tuh kan dari kuliah IKJ kan. Jadi gua anak X, anak IKJ, Cikini Raya 73. Wah, aduh Cikini Raya 73. Kampus rock and roll tuh. Iya. Zaman dulu Chicago. Cikini. Kali pasir, Gunung dia. Nah tuh kampus horor tuh. Nah di kampus horor namanya IKJ itu, aku kan ambil film. Oke. Karena kalau ambil barang kan, Ya, apalagi ngambil komputer, Mas. apalagi nggak boleh, Tendangin kan. dengkul. Ya, gitu. Iya. Ambil film, Mas. Iya. Ambil film tuh dari Jogja, rambutku segini, aku gelung. Rambutku segini. Masa sih? Iya dulu. Dulu. Oh. Dulu. Terus gini, aku gelung kayak Gajah Mada. Jadi dari angkatan 98, 94, 92, 98 sampai 2003, 2005 tuh kenalnya namaku tuh namanya Rudi Gajah Mada. Yang ada karena rambut tadi tuh. Karena rambut. Sangat ikonik. Nah terus di situ aku ambil film khususnya dokumenter. Oke. Nah di film dokumenter tuh, nah lulus 2005, ya kan. Nah jadi selama aku dari 98 sampai 2005 itu aku cari duit magang. Ya. Magang di di divisi atau departemen behind the scene atau behind the making film-film Indonesia. Ya. Ada Garin Nugroho, Teddy Suryatmaja, Hani R. Saputra, terus kemudian banyak lah ya. Indrayanto Kurniawan, terus Iva Iswansyah segala macam lah ya kan. Banyak Rako segala macam. Nah jadi di situ kita sesekali tuh garap film horor kan. Terus ada juga Mas Riri Riza, kalau dia kan lebih ke film anak-anak gitu. Drama, ya Musikal gitu kan. Nah kalau sama sutradara-sutradara ya Hani R. Saputra tuh kita nggarapnya film horor Bu. Oke. Jadi dulu ada tokoh legend tuh namanya Pak Leo Lumanto. Lumanto. Kalau Leo Sutanto kan yang punya Cinemark kan. Iya. Ini Beda tuh. Leo Lumanto. Leo Lumanto. Almarhum. Beliau kan punya Six Sense kan. Ya. Punya Legend. program juga dulu ya. Program dia. dulu. Sebelum ada UK segala macam. Nah itu kita sering tuh bikin behind the scene tuh sama rombongan sirkus tuh, kalau syuting kan bisa 1 bulan tuh zaman dulu. Gitu. Nah jadi akhirnya setelah lulus aku pegang behind the scene sampai 2009. Oke. Banyak lah pengalaman tuh di film-film horor tuh yang benar-benar kejadian tuh. Terus setelah 2009 aku rilis film pertamaku judulnya Prison and Paradise. Penjara dan Nirwana. Ya. Prison and Paradise tuh teman Kliwon nih bisa nonton di YouTube. Oh ada ya? Ada. Itu film tentang terorisme, dampak terorisme terhadap pelaku dan korbannya. Gitu. Itu horor juga tuh. Terorisme. Horor. Horor. Jelas. Nah,
Terus kemudian 2014 aku merilis film kerjasama sama Korea Selatan, sutradara Korea Selatan. Itu mungkin orang Korea Selatan. Itu kayaknya orang Korea Selatan tuh. Bukan. Itu Ah Jusi kali ya. Ya, Aju si Opa. Opa. Deba. Kok paham bener ini? Gimana ceritanya? Aju sih bro. Aju sih. Jusi. Oh. 안녕하세요. Ayo saya topoki. Yo topoki makanan dong. Jamin midang. 감사합니다. Kams. Jadi aku kerjasama sama Korea Selatan, sama Serbia, Singapura. Nah, terus kemudian 2018 tuh aku bikin film tapi dokumenter juga short documentary judulnya Mahaguru Tan Malaka. Tan Malaka. Oke. Tentang pahlawan nasional namanya Tan Malaka. Iya. Itu 100% syutingnya di Netherlands tuh, di Belanda sama di Prancis. Jadi gitulah Mas Bimo, perjalananku. Nah, terus kemudian sekarang tuh aku kerja di sebuah institusi dokumenter juga. Namanya Eagle Institute Indonesia. Nah, di Apa? Sorry, Mas. Eagle Institute Indonesia. Eagle Institute Indonesia, oke. Nah, di Eagle itu aku head program content development untuk program Melihat Indonesia setiap hari Minggu. Iya, tahu. Gitu, khusus untuk dokumenter tuh. Yes. Banyak sih pengalaman-pengalaman ya terkait dengan horor ya. Iya. Apalagi kalau kita syuting Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Wah, Itu bener. Itu Selasa Kliwon. Itu merinding terus tuh. Megang kamera merinding. Oh ya? Banyak. Nanti kita kupas tuntas lah ya. Wah, setelah pesan-pesan berikut ini Iya. nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Kirain belum ada. Setiap Gitu. Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Bukan malam Jumat Kliwon, tapi Jumat Kliwon kan beda tuh. Berarti Jumat Kliwon. Oh, berarti Kamis. Kamis Oke, ya. oke. Kamis malam itu kan kalau Kamis setelah jam 12 itu kan Kamis itu kan udah Kliwon tuh. Betul. Udah Jumat tuh. Kalau orang Jawa kan gitu. Iya, Gitu, benar. Iya. Mas Bimo. Oke. Apa yang membuat akhirnya Mas Rudi ini tahu setiap Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon nih? Kan berarti kan berpattern tuh. Wah, ini Selasa Kliwon nih. Sama kayak Berarti ini notice. penjual apa namanya? Warkop di dekat rumahku dulu tuh di Matraman. Dia tuh tutup. Aduh, mana Dito ya? Antara Senin atau Selasa gitu. Oh. Karena ada kejadian yang berulang. Gasnya meledak mulu di hari itu. Iya. Setiap hari itu 3 kali 4 kali meledak mulu. Iya. Tutup dulu lah. Nah, jadi setiap hari Senin atau Selasa tutup. Nah, berarti kan kalau ini udah ada kejadian yang berulang atau gimana? Mas, ngehnya tuh Iya, notisnya tuh gimana berarti? Meledak. Mana helmnya? Meledak. Enggak, kalau kan gini ya. Ada misalnya gini. Ada cerita tuh. Jadi gini, aku tuh kan nulis buku diary, Mas. Oke. Jadi waktu misalnya nih, ini buku diaryku nih. Mungkin anak-anak sekarang jarang yang nulis buku diary ya. Ini kan buku diaryku. Wah, beneran guys. Nah, ini catatan-catatan setiap kali aku bikin film itu aku nulis buku diary. Oh, jadi terekam di sini ya. Ini ada 5 Januari 2008. 2008. Wah, 5 Januari 2008 itu terjadi satu kejadian nih. Teman Kliwon nih. Aku buka dulu ya, karena lumayan udah umur juga. Iya. Perahu terbalik. Ada pengalaman seru dan menegangkan kejadiannya kemarin. Berarti kan tanggal Hari sebelumnya. 6 Januari ini 5 Januari 2008. Saat kami menunggu Yundis di Ranubae. Ranubae itu adalah danau besar. Ranu itu danau, Bae itu besar. Itu tempatnya angker. Aku dan Ewek berniat. Ewek ini nama temanku. Iya. Sorry. bukan kegiatan. Kon jangan ketawa kon. Dan Ewek. Diulang. Tapi bener. Jadi nggak enak ngomongnya kan? Ini siapa yang bilang bukan kegiatan? Saya, ayo. Apa? Pasti itu. Sama orang bukan kegiatan. Tapi ini ya. Tapi Ewek itu namanya Erwan. Dia angkatan 98, teater, naik aja juga. Oh, Panggilannya Ewek. oke. Mas izin Mas. Yudis itu? Yundis itu orang menunggu Wana. Yundis. Yundis itu nama orang Wana. Orang suku Wana dari Sulawesi Tengah, Morowali. Oh, orang Morowali. Oke. Jadi pabrik jadi tambang Iya, nikel. smelter. Smelter. Enggak, tambang nikelnya. Atau mana nikelnya? Iya. Smelternya kan rencananya kan di Gresik kan. Entah Iya. jadi enggak kan gitu. Meledak Iya kan? mulu. Oh, Oke, meledak. lanjut sini. Nah, aku dan Ewek berniat
Itu Mas. Mas, mau diajar Mas. Ini kayaknya kurang ngopi. Iya. Sering mulat. Aduh. Aduh, gara-gara ewek nih. Ini nama orang bukan kegiatan. Iya. Aku dan Lucu ya. Ya kan? Oke. Aku dan ewek berniat berdayung dengan perahu milik Om Rasindo. Orang mana juga? Oh, oke. Ke seberang dermaga Ranubai. Mau melihat sebuah pulau kecil di danau itu sambil makan bubur kacang hijau. Oh, oke. Karena kami waktu itu menunggu ketingting yang datang jam 2 siang. Oh, ini ya apa kayak perahu penyeberangan gitu ya ke Ting-Ting. Nah, setiba kami di pulau itu, kami menikmati pemandangan pohon-pohon, kantung semar, dan kayu-kayu pohon yang ada di situ. Indah sekali. Nah, selesai makan kacang hijau, aku dan ewek mengitari seputar pulau. Karena akibat angin yang berlawanan, kami ini tidak bisa dengan mudah kembali ke pos yang di seberang itu. Ya kan? Arah perahu selalu berputar. Nah, itu aneh tuh. Arah perahu tuh selalu berputar. Muter aja gitu. Wek, ini kenapa ya, Wek? Nggak tahu juga, Cus. Nah, Wek tuh kalau manggil aku Cus. Karena Cus itu apa? dulu kalau kita syuting kan pakai klep kan. Iya. Jadi kalau not good NG. Not good Kalau NG. Cus CHOOSE kan. Cus Nah, terpilih. dulu tuh pakai orang-orang Jawa Jogja kan. Jadi bukan Cus gitu. Tapi Cus gitu. Oh. Ambil nih yang ini gitu. Nah, dari zaman IKJ, jadi aku dipanggilnya Rudi Cus. Tapi tegas ya? Nggak, Tegas, Cus. aku nggak tahu Cus. Enggak, Gitu nggak ya? Cus, nggak tahu deh gua Cus gitu. Lu coba deh, gitu kan. Nah, kemudian hingga kami harus memutuskan untuk membalik badan masing-masing tuh. Hah? Jadi berdiri satu sama lain, terus berbalik supaya kita bisa mendayung Ke ke arah sana sana. gitu. Oh, ini perahu dayung. Perahu dayung, Mas Bimo. Ketingting Perahunya tuh tuh kecil, Mas, gini, perahu dayung. Kayak sampan dong berarti ya. Sampan, itu namanya sampan. Nah, Oke. pertama saya kan, aku kan bisa balik badan tuh, udah duduk nih. Eweknya menghadap ke saya, gitu kan. Nah, kok eweknya menghadap ke saya? Lah ya benar. Iya kan? Iya. Berarti masa yang ngeliatin Ewe nih? Iya, aku ngeliatin ewek. Nah, iya kan? Ketika ewek membalik badan ke sana, ya kan? Ke screen direction-nya ke sana, perahu terbalik. Mas Bimo. Nyemplung. Nyemplung. Waduh. Jadi ewek udah berdiri gini, perahunya tuh kebalik. Benar. Iya. Perahu kebalik, eweknya nyemplung ke danau dan itu dalam banget. Karena aku posisinya begini, aku kebalik ke Iya. perahu kan. Iya. Jadi aku ngelihat bodi perahu di dalam gitu, terus aku begini, jadi aku tuh di dalam perahu gitu, Mas. Iya, kebayang. Perahunya kan begini, Melungkup. aku di dalamnya sini. Iya. Lah, ewek nyari aku denger, Cus, lu di mana, Cus? Waduh, di sini, Wek. Di sini, Wek. Gitu. Ewek nggak tahu. Terus aku akhirnya nyelam, naik lagi. Wek, gua di sini, Wek. Oh, iya jadi nyelam buat keluar dari Iya. tempurung Iya. gitu ya. Oke. Wah, gila bahaya banget tuh. Bahaya. Ya, jadi terkejut aku dan terjebur ke danau. Kami terkatung-katung sekian lama untuk mengembalikan posisi perahu dan menguras air yang ada di dalamnya. Agak sulit juga. Hingga akhirnya kami berhasil mengendalikan perahu dan pulang ke dermaga. Panci kecil isi kacang hijau yang tersisa hanyut entah di mana. Oh iyalah. Cerita rakyat di sini. Nah, orang-orang mana tuh ternyata punya cerita, Pak. Oke. Ini suku mana? ini ya? Suku mana? Wana. Pantang membuang belanga atau pantang membawa belanga, membawa rantang, mangkok, alat masak itu ke dalam dekat danau itu, ke sekitar danau itu. Atau merendam topi karena akan berakibat buruk. Nah, si ewek kawanku itu, dia tuh pakai topi, Mas. Dan topinya kecebur ke danau. Iya. Nah, jadi pantangan itu kan. Orang bisa kena angin dan gelombang di danau itu hingga tenggelam. Jadi ingat cerita itu karena ketika perahu terbalik, belanga itu ikut juga jatuh dan hanyut. Hilang. Sedangkan ewek membawa topi yang kemudian basah oleh air danau dan dia pakai lagi. Dua pantangan yang menjadi hikayat orang Wana itu kami langgar.
tanpa kesengajaan. Oke. Memang mendung datang, ombak dan angin besar, walau alam bisawab. Jadi di peristiwa itu akhirnya ceritanya gini, perahu itu tenggelam mas. Oh tenggelam. Karam. Jadi Tapi kan tadi dibalikin mas. dibalik. Jadi aku kan sama Ewe begini, dialog nih udah setengah jam. Coba untuk nguras nggak bisa. Ketika kita naik balik lagi, naik balik lagi. Sampai akhirnya kami diskusi itu, masih sempat diskusi. Cus, lu inget adegan Baywatch nggak? Gitu. Yang mana nih? Adegan Baywatch. Itu tuh yang kalau dia tenggelam, perahunya masukin ke bawah, terus didorong dari bawah. Jadi hukum fisikanya dia sampai ngomong hukum fisikanya. Iya. Hukum fisikanya perahu itu dapat pelontar dari Terpelanting gitu kan. Iya. terus kita balikin. Oke, yuk kita coba. Saya di sisi buritan sampan di sini, Ewek di sini. Turun malah kita keblebet apa ya? Kejerat. Kejerat. Jadi di situ tuh ada ganggang danau itu bentuknya kayak ular gitu, warnanya hijau dan itu kuat sekali. Segini-gini nih, tipis gitu. Dan itu blebet gitu. Terus saya ingat kepala suku di Marisa itu Mas Bimo, Mas Dano. Namanya Om Jima. Saya berdoa, tapi saya panggil Om Jima itu 3 kali. Om Jima sambil perahu terus tenggelam tuh. Kita udah keblebet gitu, kejerat gitu. Om Jima yang ketiga kali. Itu kok tiba-tiba ya peristiwanya tuh perahunya naik Mas. Naik. Terus kita terlepas dari ganggang-ganggang itu. Perahunya naik itu kebalik sendiri Mas. Jadi tertungkup lagi. Terus tinggal bagaimana air yang setengah itu kita kuras kan. Udah pakai kita kuras. Mendung datang. Udah mulai ada angin-angin basah gitu kan. Gelombangnya udah naik. Wah, kita harus cepat lekas sampai ke sana, kalau enggak kita bahaya nih. Oke, lu dulu atau gua duluan? Udah kita barengan aja. Enggak, lu dulu. Akhirnya saya masuk ke situ. Bisa. Tapi saya kan harus bikin keseimbangan. Ini posisinya berdua ya Om? Berdua. Cuma berdua toh ya? Doang. Sementara teman-teman di ujung sana di jarak jauh gitu. Cuman nggak bisa ngeliat kita juga. Oh, nggak kelihatan nih. Kita teriak-teriak nggak ada. Nggak denger, Nggak denger. Nah, akhirnya si Ewek bisa naik ke atas sampan. Kita selamatkan 1 dayung. Tadinya kan 2 dayung. Iya. Nah, satu dayung udah. Nah, saya kayak kura-kura gitu. Sambil tidur Pakai tangan. gitu kan. Nah, si Ewek dayung. Akhirnya kita sampai ke situ. Oke. Teman-teman bilang, kalian kemana aja sih? Lama banget. Bahasa kuyup tuh udah. Bahasa kuyup Mas. Udah kita nggak mau cerita. Kita udah nggak mau cerita. Karena aku bilang sama Ewek, kita jangan cerita sama temen-temen, ini pantangan nih. Udah, langitnya gelap Mas. Langit gelap. Itu ombak danau yang tadinya tenang kayak cermin, jadi kayak gelombang laut Mas. Ya. Dari kejauhan kedengaran keting-ting tuh. Keting-tingnya datang, siap-siap gitu loh. Kita carrier kita bungkus sama perlindung segala macam. Datang tuh si Indis. Datang, ayo lekas. Ini kita terlambat 10 menit aja, kita akan kena badai gitu. Bener, udah packing di satu perahu. Teman-teman ada di perahu satunya lagi. Udah berangkat kita. Tetap bener loh. Nggak nyampe 5 menit itu hujan datang tuh. Itu petir pertama kali masuk ke air tuh. Itu saya ngerasain banget pengalaman horor di tengah-tengah hutan rimba Morowali itu ya. Morowali. Aku kalau cerita itu merinding ya. Itu aku bersyukur banget sama Tuhan tuh, kan terselamatkan ya. Iya. Jadi ketika kita berangkat perahu peralatan equipment syuting kita yang sudah sebulan di situ, terus kita berangkat menuju ke satu pos di namanya Marisa. Kan mereka peladang berpindah ya. Oh baik, oke. Jadi nggak tinggal di satu tempat. Marisa itu adalah salah satu ladang baru mereka. Ladang. Ladang yang baru dibuka. Nah, ketika kita sampai menuju ke situ, ombaknya gede banget tadi kan. Jadi namanya perahu keting-ting itu kan cuma pakai mesin tempel merek Honda itu. Iya. Tek baling-balingnya juga kecil kan. Iya. Itu harus nembus ombak-ombak gitu. Gitu.
Wah, kita udah nggak mikirin, aduh alat gimana ya kalau mengisi tenggelam kayak gini. Wah, pikiran kacau. Itu hujannya segede-gede kelereng. Letak-letak ini ya. Curah hujannya itu ya. Heeh. Gede banget. Dan mendung itu, awan itu masuk ke dalam permukaan air, Pak. Kayak kabut gitu. Oh, iya. Wah, bayang. itu Yundi sama temennya, ya, Om Ray namanya, Om Ray. yang jemput kami, Ray. Oh, Ray. Ray. Om Ray, REI, itu nggak mau ngomong, Bro. Kita nanya itu nggak dijawab, dia diem aja tapi tegang gitu kan. Om, gimana? Diem aja. Om, tadi kita cerita, diem aja, fokus dia kan. Udah, itu perahu gini terus tuh. Dan aku bisa ngerasain ya, itu sekelereng-kelereng tuh airnya petak kayak hujan es tuh. Iya. Petak. Akhirnya air masuk, kita kuras gitu. Kalau alat kan udah aman ya, pakai pelikan jadi aman. Terus udah gitu, waktu kejadian itu, akhirnya mereka bilang gini doang. Oh ya Om, udah petir menyambar tuh ke arah air tuh, letas. Itu kita bisa ngerasain tuh listriknya tuh. Oh, gitu. Iya. Jadi setiap kali petir, cerat, gitu. Dan itu ternyata itu badai gila-gilaan. Orang sebut sebagai krui gitu. Krui. Jadi apa namanya, angin besar gitu. Nah, akhirnya kita kan masuk ke parit-parit tuh, masuk ke parit-parit kecil, udah mulai agak tenang. Nah udah, nyampe lah kita di shelter kita, di dermaganya mereka itu, udah angkut. Waktu nyampe di dalam rumah panggung, kayak rumah orang Bugis gitu kan, suku Wana itu kan sebenarnya rumah-rumah panggung kecil gitu. Tapi mereka bikin gudang itu pakai rumah-rumah panggungnya orang Bugis tuh, Makassar. Kita nyampe situ, udah kedinginan nih kita nih. Karena di dalam hutan itu, ketika hujan itu dingin sekali. Dan kita ngeliat pohon-pohon bambu hutan itu yang gede-gede itu bisa kayak melintir-melintir begini nih. Kena angin dan pohon-pohon gede itu bisa begini. Oke. Wah, ini apa ini? Aku bisa melihat. Itu pengalaman tak terlupakan ya. Jadi kita masuk ke dalam rumah pada sore itu. Tahu nggak yang terjadi Mas Bimo, Mas Danu? Itu atapnya dari daun rumbia itu. Itu terbang, Mas. Bang. Jadi semua baju-baju tas ransel kita semua kecuali peralatan yang pakai pelikan tadi semuanya basah, Mas. Biak. Gitu. Oh, mereka bilang Indokrui gitu. Ibunya angin atau apa itu, gede banget. Udah. Akhirnya kita bertahan di situ sampai malam dan kedinginan. Terus kita ngidupin generator. Jadi karena di sana nggak ada listrik. Dan teknologi 2008 itu teknologi panel surya kan belum begitu canggih, belum bisa portable untuk naik ya, untuk mobile gitu kan. Jadi kita tuh di dalam hutan itu membawa generator, Mas. Generator, jadi kemana-mana bawa generator gitu. Kita hidupin generator jerat gitu kan, untuk ngecas, untuk apa segala macam, untuk biar keringin badan segala macam. Akhirnya di situ kita masak dulu kan, bikin teh, bikin apa untuk ngangkatin badan, bikin mie gitu. Udah, malam itu hujan reda, kita berembukan. Wek, gimana Wek ya? Cus, kita dosa nih Cus. Wah, dosa apaan? Gitu. Aku sama Ewe sama ini kan ada adik kelasku namanya Ari. Oke. Ari ini sering di ruang rupa tuh. Ruru. Si Ari ini sering di Ruru. Si Ari, meeting dulu. Gimana? Cus, lu kita dosa nih. Gara-gara kita tadi bawa belanja tuh, kita makan di pulau itu kan. Lu inget gak kemarin Om Jima cerita apa sebelum kita berangkat? Oke. Iya juga ya. Tapi masa kita percaya kayak gitu? Ya namanya kita anak-anak IKJ ya. Kan Badung dia pernah Badung lah, Badar lah kan. Nggak percaya gitu-gituan. Udah.
udah ini daripada masuk angin, ada nggak pengase itu, pengase mana pengase gitu. Jadi ada, mereka tuh ada arak lokal dari beras. Ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Arak lokal dari beras itu kearifan lokal ya. Untuk diminum kan malam hari selepas kerja gitu. Ada pengase sedikit, udah kita bagi minum, anget tuh badan, enak. Udah kita tidur malam itu, habis evaluasi segala macam, ngecek kaset segala macam, nggak ada yang lembab segala macam, kamera, lensa segala macam udah cek, kita taruh di tempat yang masih ada atapnya di seberang rumah kami, dan kami akhirnya menginap di situ. Besoknya kami dipanggil sama si Yudis. Kalian dipanggil sama kepala suku. Wah, anjir. Sama Om Jima. Om Jima ya. Om Jima. Oke, kita berangkat habis sarapan, berangkat. Oke, sekalian bawa kamera ya. Oke, kamera itu reflektor apa semua. Sound recorder semua bawa. Kita berangkat tuh, karena kita mau ngambil footage lagi kan. Kita bukannya ngambil footage, kita menghadap ke Om Jima. Kenapa? Sekalian kita mau melaporkan perjalanan kita ke seberang gunung itu, namanya Kaju Poli. Kaju Poli. Yang seberangnya danau itu kan. Di baliknya danau itu. Pas kita ngobrol, Om Jima udah di depan, diem aja gini. Kayak nggak seperti biasa kemarin-kemarin ya. Ternyata rumah di situ tuh udah ambiar semua tuh. Walah, atapnya udah hancur semua, udah lepas semua, berantakan. Satu area itu ternyata. Satu area ladang semua. Pohon-pohon yang mereka tanam, padi apa, hancur. Udah hancur. Aku, waduh, perasaan gue enak nih, ya kan, nggak ends nih. Kalau anak IKJ kan pakai bahasa sandi itu kan, sama nggak ends nih kayaknya nih. Kayaknya kita gigit nih nanti gitu kan. Yoi, nih, gimana ya? Ada nggak ya? Lu bawa apaan? Nggak bawa apa-apaan gue, udah habis semua. Udah, kita menghadap aja, udah. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Duduklah di balai itu. Atapnya udah terbuka. Kayak diadilin gitu ya? Iya. Di situ udah ada penatua tuh. Waduh. Ini kayaknya Om James tahu nih ups yang terjadi kemarin. Gitu ya, Mek. Yoi gitu. Lu siap-siap aja nerangin. Om Jima diem aja. Kemarin di Ranubai kalian melakukan apa? Gitu bro. Om, maaf Om, kami mohon maaf sekali nih Om. Kalau kami harus membuat apa upacara yang bisa memaafkan kami Om, mohon maaf Om ya. Kami tahu, tapi kalian harus cerita. Nah, di situ akhirnya aku mewakilin teman-teman. Aku ceritalah kejadian. Aku ke pulau bawa belanga tadi, bawa kantang isinya kacang hijau tadi. Dan si Ewe nyuci rantang tadi di pantai. Ternyata dia nyuci itu, ngebilas. Karena waktu aku lihat pohon-pohon kantong semar lucu-lucu gede-gede itu kan, kejadiannya di situ kan, aku nggak ngerti. Akhirnya kejadiannya di situ. Om Jima tuh cerita, bersyukurlah kalian sudah bisa kembali. Jadi kayaknya naga-naganya kan mereka punya spiritual tinggi ya. Penghuninya situ tuh kontak ke Om Jima. Waktu aku manggil Om Jima 3 kali itu. Bersyukurlah kalian sudah bisa kembali tempat ini. Kalau kalian ingat minggu yang lalu sebelum kalian berangkat ke Kaju Poli, saya ingatkan, kalian ingat Om, kalian tahu apa yang ada di dalam danau besar itu. Jadi di situ ada danau besar, ada danau kecil. Ada Ranubai tempat kejadian, ada Ranu Kodi itu kecil, danau kecil. Jadi, untung kalian tidak bertemu penunggunya, tapi nggak disebutnya itu penunggunya itu apa. Aku kan jadi curiosity kita kan tinggi ya. Ya Om, mohon maaf, udah nggak apa-apa. Ini akibatnya. Iya. Terus kami akhirnya bikin sesuatu,
Dan akhirnya kami minta maaf sama masyarakat di situ kan, itu kan beberapa kepala keluarga aja kan. Udah dianggap peristiwa itu beres. Oke. Lalu aku tanya sama Anton, anak muda di situ. Kalau anak muda kan biasanya suka cerita ya. Kalau orang tua nggak mau buka. Ya biasanya begitu. Anak muda ngobrol-ngobrol. Karena besoknya kami harus pergi balik ke kota Kabupaten Kolonodale untuk melanjutkan perjalanan ke arah Batu Rube, tempat di mana orang Wana di revitalisasi, di resettle. Jadi dimungkinkan. Dari Padang berpindah dimungkinkan di Batu Rube. Gitu. Batu Rube itu nyambung juga sebenarnya ke wilayah itu, tapi lewat hutan kan. Nah ini kita mau lewat laut. Sebelum kami berangkat menuju ke Kolonodale diantar sama perahu-perahu keting-ting tadi, aku ngobrol-ngobrol, Ton, itu yang di Pranobaya itu penunggunya apa sih? Dia nggak mau cerita sebenarnya itu. Tapi karena mungkin anak muda ya. Iya. Kakak Rudi supaya ini jadi pelajaran Kakak Rudi ya. Oke. Di sana itu ada buaya putih, Kakak Rudi, itu Pak. Buaya putih. Iya. Tapi ini dalam bentuk Ya itu Nggak tahu siluman ya. Iya. Siluman ya. Siluman. Jadi Anton bilang itu ketika Kakak Rudi tenggelam di kena jerat sama ganggang itu, ganggang tipis danau. tadi. Biasanya orang yang tenggelam dan dijerat sama ganggang Udah selesai. si ganggang danau ini adalah tempat hunian si Buaya putih. penghuni tadi ya. Jadi ketika digelebet sama, kan dia nggak bisa naik. Nah disitulah Makan. dieksekusi itu sama si penunggu itu katanya. Tapi karena Kakak Rudi sama ini teman-teman ini memanggil Om Jima, Diselamatkan. Denger mereka. bukan diselamatkan sih, Oh, karena bukan. kalau mereka percaya menyelamatkan Tuhan. Baik. Oke. Karena Kakak Rudi memanggil Kakak Om Jima, maka Om Jima kontak tuh sama mereka dan meminta, gitu, memohon, meminta supaya janganlah itu, Tolong. itu tamu, jangan dilakukan apapun. Oke. Jadi ternyata ketika kami tiba pertama kali di Marisa, di tempat latihan berpindah itu, di lokasi itu, ketika kami menyampaikan bahwa kami datang dengan maksud baik untuk membuat film dokumenter tentang masyarakat Wana di masa modernisasi, mereka kemudian dari barter kemudian bertukar menjadi uang, yang tadinya mereka tidak punya sistem pemerintahan secara seperti kelurahan atau RT RW atau Banjar gitu, kemudian mereka bertransformasi menjadi desa, gitu kan. Itu kan yang mau kita bikin filmnya. Ketika mereka tadinya nggak punya KTP, kemudian mereka jadi punya KTP, kemudian dari ketika mereka belum punya hak pilih, kemudian dengan KTP mereka bisa memilih, gitu kan. Itu kan film kita cerita tentang itu. Nah itu ada di YouTube tuh. Judulnya To Mompalivu Bure. Nanti disertakan. To Mompalivu Bure. Itu To itu manusia atau orang, Mompalivu itu mencari tapi jauh. Kalau dekat itu Malibu. Jadi mencari bure itu garam. Kisah orang-orang mencari garam, yaitu orang-orang mana itu. Nah, si Anton cerita. Jadi Kakak Rudi, ini untuk pelajaran Kakak Rudi sama orang-orang kota yang tidak percaya dengan kearifan masyarakat adat. Iya. Nah ini moral story-nya masuk nih. Akhirnya aku dapat moral story dari peristiwa itu. Jadi orang kota rasional, orang adat menjaga adat dekat dengan alam. Jadi hal-hal yang kalau aku sih lihat itu horor ya, tapi buat mereka spiritual tuh. Iya, betul. Jadi Kak Rudi kemanapun pergi harus menghormati nilai-nilai lokal. Dia bilang, wih, aku belajar banyak dari mereka. Moral story-nya di situ ternyata. Nah, kejadian itu kemudian ketika aku ekspedisi ke mana? Wana, ke Rimba Bukit 12 Jambi, misalnya ke
mana ke Nusa Tenggara Barat, ke Papua, apa itu yang aku pegang tuh prinsip itu. Hormatin kebudayaan lokal ya. Hormati nilai-nilai tradisi budaya yang ada di tempat itu. Jadi kalau orang Minang bilang adat bahasa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah kejadian yang aku alamin tuh. Tapi memang itu horor banget tuh. Tapi aneh ya. Kalau kita di hutan kan biasanya ada ular, ada apa ya. Iya. Jadi kata Anton memang sejak kita datang ke situ mereka udah izin tuh kepada makhluk-makhluk gaib apa supaya tidak terganggu. Jadi akhirnya kita aman aja, nggak ada gangguan kalajengking, ulat atau apa gitu. Cuman ada satu kejadian lucu nih setelah kejadian horor. Jadi kan kita punya tenda tuh, tenda kita pakai tenda salah satu merek Lokal outdoor gitu. Oh, paham. Jadi kita ada 2 tenda. Nah kami untuk satu barang, ada satu untuk kami bertiga tidur di situ. Warnanya oranye. Nah jadi mereka lucu. Jadi waktu kami mau pulang itu, sepanjang perjalanan dari Marisa menuju ke Kolonodale, itu kan kita melewati parit-parit dan kemudian kita masuk ke lautan, kemudian masuk ke Teluk Kolonodale itu kan. Itu sepanjang jalan aku ketawa sama ewek tuh. Tahu gak apa? Ini terkait dengan cerita lokal, Pak. Jadi ada satu hal yang sebenarnya tidak kita ceritakan ke Om Jima, tapi aku yakin Om Jima udah tahu juga. Itu lupa kita ceritakan. Jadi ceritanya gini. Kita ini kan anak kota ya. Kalau kita datang ke sebuah tempat tanpa toilet, tanpa ada WC, apa yang terjadi dengan kita? Kan susah ya. Iya, paham tuh. Jadi waktu kami sampai di situ pertama kali, hari pertama itu, kami dikasih nasihat selain cerita tentang Tadi itu tentang Ranubaya, Ronokodi. Iya. Jangan melanggar itu kan. Terus kami dikasih satu. Kalau mau buang air kecil maupun buang air besar, jangan sekali-kali buang airnya di sungai. Kenapa Om? Sudah, itu peraturan adat. Oke. Nah, di hari ketiga, kita kan udah ngampet-ngampet nih. Ngampet. Aduh, aku tanya sama Anton lagi, anak muda nih, Ton. Kalau kita mau buang air, kita di mana? Cari aja bang, itu WC-nya luas sekali, tinggal dicari aja. Maksudnya di hutan itu. Di mana aja udah. Digali, ya kan? Oh kayak film perang tuh. Iya, itu. perang, Bang. Mapala begitu ya. Ini Greenpeace banget bro. Greenpeace, udah Greenpeace. Digali Pak, Kak, digali Kak. Udah di situ. Oh gitu, iya. Nanti ditimbun lagi. Itu yang jadi pupuk gitu. Oh Iya, gitu ya. Iya. Nah di hari ketiga udah nggak tahan kan. Wah ini nggak keluar gimana Wek? Cus, gue juga udah kebelet nih Cus. Sementara Ewek ini kan juga Ewek kebelet nih. kebelet kan. Nah, Dulu tuh dia tuh. Nah udah nih anak Bandung IKJ nih kan. Udah deh, sono yuk. Pakai senter kayak tadi tuh. Kenapa? Kami takut ada anoa. Anjir. Karena anoa dengan tanduknya itu bisa membunuh manusia, Pak. Iya, nyeruduk. Wek, hati-hati ya. Yuk, udah itu malam yang hening tenang dengan apa indahnya kunang-kunang besar-besar gitu kan. Oke, rock and roll ya, Pak. Ya. Rock and roll, terus yuk. Udah, lu son lu. Iya. Senter-senteran gitu. Pantatnya anjing. Yahoo. Apa itu apa? Kali aku cari batu dulu, ya kan? Batu buat kaki. Buat batu. Oh buat dua kakinya Iya, gitu. buat kaki biar enak ya kan. Udah. Aduh, nyaman banget sambil ngerokok. Aduh, enak banget, Mek. Mek, lu bawa air mineral nggak? Iya kan. Ya, lu gimana sih? Ya terpaksa lah kita pakai daun kan. Udah. Ya udah deh pakai daun deh. Ya udah, daun, ada daun. Set. Udah, timbun. Set. Udah, cabut nih. Nyampe di tenda. Cus, kenapa gue gatal banget ya? Aku lihat atas sempaknya si Ewek nih kan. Iya, kenapa loh? Merah-merah ya. Merah bentol-bentol gitu. Waduh, terus gantian aku juga. Aduh, Wek, apa karena daun tadi ya? Wah, mungkin daun-daun tuh, daun. Udah, jadi akhirnya di tenda itu si Ari kecekikian. Kiki. Karena apa? Kita kan bawa salah satu bedak merek tertentu tuh. Kan merek tertentu bedak. Buat gatel. Buat gatel yang agak sejuk-sejuk gitu. Iya.
Jadi aku olesin ewek tuh sampai pantat-pantatnya tuh, sampai punggungnya tuh, sampai ke paha-pahanya. Udah sini semua kan. Eweknya tiduran apa berdiri nih? Tiduran. Eweknya Tiduran. eweknya tiduran. Tiduran. Oh, Tiduran. saya kira ewek berdiri. Tengkurap Dianya. gitu. Oh, eweknya Kalau- tengkurap. Kalau berdiri kan ada yang godal gandul kan. Iya, benar. Penampakan. Ya Udah, apa? gantian Mas. Aku yang gini. Itu si Ari itu ketawa kenapa? Dipotret lah kami malam itu, cepret gitu. Kenapa lu cepret? Jadi setelah kita lihat putih semua Pak. Kayak Anoman. Si Ari ketawa. Oh lihat tuh besok deh. Nah, gantian Ari nih. Aduh, gue anterin dong. Mana? Gue mau bel nih. Ya, lo kenapa nggak dari tadi? Udah kita putih-putih gitu kan. Udah keluar lah dari tenda. Semua orang Wana di situ, karena masih pada belum tidur kan. Wah. Itu hutan itu jadi meriah karena mereka semua ketawa lihat itu ada 2 Anoman keluar dari tenda. Aneh banget. Iya. Putih-putih sebaran badan tuh. Fotonya kita masukin ya, ada kan fotonya? Kalau nggak ada coba Jangan, direka Bro. ulang. Jangan. Gimana Mas? Jadi bisa lah, tapi lucu ya. Dikira Anoa yang keluar Anoman tuh. Ya. Nah, kenapa kita tuh jadi di hari kelima kita udah nggak tahan kayak gitu kan. Jadi Wek, itu kan ada batang tuh menjorok ke sungai. Udah kita bel di situ aja. Lu jangan Rod. Ewek ini kan aslinya Lampung kan, jadi dia paham lah soal kayak gitu kan. Oh jangan, lu jangan denger. Enggak apa-apa. Udah, mandilah Ewek. Ewek mandi di sebelah situ kan alirannya ke sini. Aku di depannya Ewek tuh. Ada apa batang pohon yang ditumbangkan gitu. Aku duduk di situ, wah enak banget weh di sini weh sambil rokok gitu kan. Kita duduk nih nongkrong, aku nongkrong gini kan, gitu kan. Udah, sorry ya. Itu tai tuh, keluarnya kan panjang banget tuh. Tainya tuh kan. Iya, ini Nah, nggak? kita duduk. Nah, gitu. Lebih panjang lagi. Kalau lebih Gini, panjang nah. lagi. Nah, Makan dulu dah. Ewek Kalau pada bayangin yang gue ganyem. tuh Ewek tuh ya. Ewek tuh gini. Cus, jangan. Udahlah. Nah, karena aku membenahi tempat dudukku, ya kan, aku berdiri dikit. Kakiku kepleset, Mas. Set. Aku kepleset, aku menguasai diri, nggak bisa terpelanting salto, Pak. Dan Ewek tuh lihat taiku tuh melayang-layang. Oh, kayaknya ikut salto. Mana horornya sih? Kayaknya ikut salto terus. Iya, nemplok di batang pohon itu ceplak. Dua kata lucu. Dia pakai Telek itu salto. kalau gue bayangin sekarang kan, itu kalau pakai kamera sinealta tuh, ya kan, dia bisa slow mo, tas. Nempel Pak Cuk, si Ewek ketawa. Wah kakak, terus aku siramin gitu. Udah aku tinggalan cuci. Nah itu ternyata juga diketahui Om Jima. Hah, ada-ada aja. Itu kan ketua suku ya? Iya. Kepala adat ya? Jadi- Harus ngurusin begituan tuh. Akhirnya karena kehadiran anak-anak kota yang bengal, gitu. Gitu. Aduh, oke. Itu masih Pak. Iya. Jadi ngeri-ngeri sedap lah ceritanya di film itu. Enggak sih, lebih ke agak lain. Agak lain, agak lain. Agak lain nih. Tahu kok ikut salto gitu. Tiga salto Mas. Oke. Tapi dalam perjalanan ya itu tadi sepakat sih karena aku juga pernah ngalamin scene-nya tuh juga sama lagi ngambil dokumenter tapi di Danau Batur. Kayaknya aku Bali. pernah ngirim juga videonya ke Danu. Itu Danau Batur yang tenang banget itu. Jadi ada satu momen videonya juga udah tayang di YouTube gitu. Tapi tayangnya yang indah-indahnya gitu ya. Tiba-tiba mungkin kuncennya gitu ya nyebutnya apa orang perwakilan di desa Trunyan itu tiba-tiba mukanya berubah aja gitu mungkin kayak si Yundis tadi gitu pas tiba-tiba hujan deras itu baru pertama kali dalam hidupku itu paling tahun berapa ya 2 tahun 3 tahun lalu Yang lalu. ngelihat danau gitu ya bisa kayak beneran lautan duar buset udah habis itu udah langsung masuk aja
maksudnya udah di ritualkan gitu, akhirnya kita mulai syuting. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol sama persis, maksudnya ini bukan horor tapi ini spiritual lah gitu. Jadi kejadian spiritual tuh kan nggak harus serem ya. Spiritual tuh kearifan budaya lokal, betul. Ada beberapa yang harus ditaati, ada beberapa yang bahkan kalau lagi proses-proses kayak gini ya, yang nggak yang menurut kita lah orang kota gitu, kami orang kota gitu, di pikiran kita aja udah nggak bener tuh bisa kejadian gitu. Betul. Itu yang susah dikontrol sebenarnya. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan lah, terus kayak niat-niat gitu tuh bisa ketahuan tuh sama orang sana gitu. Nih ada 1-2 yang mungkin niatnya kesini kurang baik atau gimana. Wah, susah. Tapi tadi Mas Rudi di Sulawesi Di Morowali. Buat teman-teman di sana nih, IKJ bandel yang waktu itu. waktu itu berak salto. Ya, itu dia. Oke, kalau gitu, wah terima kasih Om Rudi. Thank you Iya, Mas banget. Bimo, Mas Ini Danu. Mas kita Rudi ceritanya. udah ngundang ke sini jauh banget, datang ke Jauh sini banget. ya, jauh banget. Oh, ada kali 2 meter paling jarak kita. Dari Nepal, 2 meter. dari Nepal. Kita ketemu lagi nanti ya di perbincangan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas Rudi. Sehat-sehat. Mas Danu. selalu. Lancar Mas selalu Bimo. karyanya. Karya-karya ditunggu lagi buat teman-teman tadi nanti sudah disertakan ya karya-karyanya Mas Rudi dan bisa ditonton di YouTube. Yoi. Ya, oke. Iya. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Bye. Salam hormat.